dari Pak Zul ya. Pak Zul yang bertanya kepada sang debater. Kita istirahat 3 menit. Langsung atau istirahat dulu lah ya, ya. Minta istirahat. Saya terlalu berapi-api malah jadi keringetan semua nih. Mana hatinya mati. Aduh. Sorry Bang Rudi ya. Sorry Bang Rudi. Jadi jangan terlalu inilah. Itu kan cara debat kan, tapi nggak ada permusuhan. Iya. Ya mungkin kita berbeda cara pandang, tapi kita tetap berkawan, tetap bersahabat. Ya. Bang Rudi ya, gitu ya. Ya, santai. Oke. Sudah bisa dimulai? Tunggu 3 menit. 3 menit. Oh 3 menit. Oke. Berapi-api slow. Bikin kopi dulu lah. Kopi mana kopi? Ya. Bang Rudi ini di Jakarta Bang? Di Riau. Oh Riau. Oh. Ya. Kalau di Jakarta saya undang ngopi di tempat saya nih. Siap. Ada mesin espressonya nih, nggak main-main nih bos. Sudah bisa? Tunggu, kan belum 3 menit. Sabar, dikit lagi. Mungkin Pak Zul bisa sambil menyusun pertanyaan lagi. Ya. Sebelum Ada, saya nggak nyusun apa-apa nih beneran. Ini catatan di samping saya kosong. Oh iya, sebentar ya aku ambil pena dulu. Untuk diingatkan catatan. Iya tadi saya sampai nulis 7 pertanyaan, tapi ujung-ujungnya waktunya habis. Bagaimana ceritanya tuh? Tapi mungkin benar yang disampaikan Bang Rudi di awal, setengah jam kita jadikan 5 menit kan, dapat 25 menit, sehingga memang tambahan tadi 5 menit ya, benar ya? Iya, tambah 5 menit tadi. Perhitungannya benar setengah jam. Benar. Next time bisa di setting untuk jadi setengah jam itu Pak. Pali Bang Jul. Ini yang harusnya di backup sama Bang Alif nih, saya nggak begitu hafal kayak saya. Mari kita mulai. Sudah bisa dimulai Pak Jul? Sudah. Ready Pak Jul? Baik, dimulai ketika Pak Jul mulai bicara. Bang MDM ready? Silakan Pak Jul. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mohon maaf tadi Bang Rudi, mungkin saya penjelasan saya terlalu berapi-api, tapi tidak ada niatan saya untuk menyinggung atau apapun itu. Kita di sini share pengetahuan ya, biar juga nambah pengetahuan baik dari sisi saya ataupun para pendengar semua. Pertanyaan saya simpel saja. Tadi kan disebutkan, wah keselamatan hidup kekal gitu ya. Tapi kalau menurut penilaian saya, ya, bagaimana caranya kita bisa selamat sampai di tujuan kalau di perjalanan itu tidak ada pengaturan, tidak ada tanda-tanda lalu lintas, orang celaka di jalan sebelum sampai ke tujuan, pasti. Kita pun tahu, manusia biasa dengan pemikiran yang biasa-biasa saja, tahu kalau pengaturan di perjalanan dalam hal ini di atas muka bumi itu sangat penting. Kita bisa lihat setiap hari orang kacau balau gara-gara pengaturan. Peraturannya sudah ada pun itu aja masih dilanggar. Memang ada beberapa orang yang tidak memerlukan hukum, boleh dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena dia hidupnya teratur. Contohnya Bang Rudi sama saya, kita bukan tipe pemerkosa kan, tapi ada di KUHP itu ada ancaman bagi pemerkosa gitu. Kita berdua memang tidak perlu, tapi apakah begitu kita berdua tidak perlu, hukum itu otomatis jadi tidak perlu. Ini moderator ini bisa menjawab ini sebenarnya dengan cara yang lugas. Tapi pertanyaan saya, bagaimana caranya Kristen yang katanya bakal diberikan hidup kekal, yang ini, yang itu, bagaimana caranya mau selamat di atas muka bumi ini kalau tidak ada aturan yang jelas dari sisi agamanya Anda sendiri? Silakan Anda jawab. Oke, terima kasih.
bagaimana caranya mau selamat kalau tidak ada aturan yang jelas ya. Justru di Kristen itu aturan jelas ya. Di Kristen tidak ada Tuhan melayani nabi, nggak ada itu. Yang ada adalah nabi itu harus tunduk kepada perintah Tuhan. Contoh, ketika Raja Daud mengawini Berseba, anak dari istri daripada panglimanya, Tuhan tidak ujuk-ujuk datang ke dalam dunia berfirman dan menyelamatkan si Daud. Tidak ada. Daud dicap di situ bagi Tuhan pendosa. Maka Daud dihukum Tuhan, dia menangis-nangis ya kawan-kawan ya. Itu aturan tegas di dalam Bible. Tidak ada Tuhan setiap nabi membuat kesalahan turun ayat. Setiap nabi membuat kesalahan turun ayat. Dan ayat itu untuk membela kelakuan nabi. Tidak ada di dalam ajaran Kristen. Contoh, Lut ketika dia anak-anaknya memancing dan terjadilah incest. Tidak ada turun ayat untuk membela Lut. Tidak ada. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan sesungguhnya Tuhan. Yang dia yang mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Ya. Jadi kalau dibilang aturan lengkap itu ada di dalam Bible. Apalagi kalau kita bicara tentang aturan hidup zaman sekarang. Contoh, di dalam Bible dijelaskan mengenai suap. Barang siapa memberi suap, itu menyelekkan mata orang benar. Banyak sih tentang itu. Itu kan sebuah dosa. Contoh lagi, misalnya mengenai perzinahan. Hanya di dalam Bible lah jelas apa definisi zina. Kalau di kitab suci Anda, saya belum temukan hingga detik ini kejelasan definisi zina. Karena kalian terbentur sendiri dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kalau kami tidak takut lagi, Daud berzina. Tidak takut kami mengatakan itu. Karena Tuhan kami mengajarkan ini sudah salah. Kau ambil si Berseba. Ya, tunggu dulu ya, ini agak dikit sebentar. Maka Tuhan kami marah. Apakah ada kendala? Sebentar. Ini ya. Timernya di pause dulu. Timernya di pause dulu. Ya, karena ini punya saya. Pak Bang MDM, timernya di pause dulu Bang. Ya. Sabar ya, tunggu. MDM. Ini kemana orangnya? Bang MDM. Ingatin aja tadi masih 21 menit tadi. 20 menit 58 detik. Oke, kita lanjutkan aja nggak apa-apa. Ya. Jadi kawan-kawan, bahwa kami orang Kristen adalah orang yang bebas berpikir. Ya, kami tidak perlu membela nabi kami karena Tuhan sudah menentukan ini yang benar, ini yang salah. Jadi ketika kami mengatakan Raja Daud, Lut itu melakukan sebuah dosa zina, di situ kami tidak perlu takut. Kenapa? Tidak mau Tuhan kami membela kelakuan Daud dan membela kelakuan Lut dengan menurunkan ayat agar seolah-olah itu perintah Tuhan. Si Lut melakukan zina, si Daud melakukan zina. Terima kasih. Baik. Mungkin agak kurang kurang terang mungkin tadi pertanyaan saya. Saya cuma minta dicontohkan yang contoh-contoh yang gampang-gampang saja, ya kan? Ya kita tahu lah masalah zina segala macam kita paham. Tapi mungkin yang jadi yang jadi permasalahan yang current terjadi pada saat ini, di mana orang ribut masalah warisan, itu yang saya tanya, mana hukum waris, ada nggak di sana, diatur nggak? Karena hukum waris itu kaitannya ya sama agama, gitu loh. Nah, bagaimana tata cara peribadatan, ada nggak? Nah nanti ya makanya nanti gerejanya beda-beda bos. Bagaimana mau ibadahnya benar kan gitu? Makanya ada yang satu begini, ada yang satunya begitu, ada yang 3 jadi 1, 1 jadi 3. Kenapa? Karena gerejanya masing-masing. Aturannya mana, tata peribadatannya itu mana gitu loh. Nah, bagaimana caranya kalau yang ya anggaplah ini remeh-temeh, tapi ini justru menunjukkan bahwa Allah itu atau Tuhanmu yang ada di dalam kitabmu itu adalah Tuhan yang benar. Dia tentunya dengan memberikan hukum-hukum yang benar. Begitu loh. Dan Al-Quran di dalam hal ini meluruskan. Al-Quran itu sebagai Al-Furqan. Disebutkan di situ bahwa Yesus alaihi salam adalah keturunan zina. Kami tidak mengakui begitu. Kami meluruskan justru. Al-Quran itu meluruskan. Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha kuasa, yang maha tahu, itu meluruskan justru. Yang kejelekan-kejelekan tadi, Daud dibilang berzina, ini dibilang berzina, padahal mana ada nabi berzina. Kita aja enggak. Nabi malah seperti itu. Itu yang enggak jelas, makanya saya bilang itu dongeng tak apa itu loh.
Masa nabi seperti itu? Apalagi Lut itu, waduh gak karu-karuan itu. Memalukan kalau kita membaca itu, memalukan. Apa ya itu pantas dibaca sama anak-anak. Hanya ada beberapa tempat itu dia bilang lock and case. Jangan berikan kalau di bawah 18 tahun ke bawah. Yesekiel kita baca, apa itu isinya? Gak jelas itu. Saya cuma nanya yang remeh-temeh aja. Ada nggak hukum waris? Bagaimana caranya kalau orang mati terus diapain itu? Pakai jas kah? Pakai apa? Ada nggak aturannya? Ya remeh-temeh aja. Silakan Bang Rudi. Oke, terima kasih sudah saya catatnya. Sekarang mengenai hukum waris. Hukum waris tidak membawa kau menuju surga. Tidak ada karena kau bisa membuat membagi warisan secara adil, membawa kau ke surga. Enggak. Saya sudah membaca hukum waris di Islam. Akan berlebih. Kalau nggak salah saya 10%. Kemana mencari yang 10%? Kalau dijumlahkan lebih dari 100% itu ya. Saya sudah pernah bahas itu dulu tapi udah lama sekali. Saya sudah lupa. Ya. Sekarang, tata cara ibadah. Tata cara ibadah kami memang berbeda-beda. Dan itu adalah satu kebebasan bagi kami untuk mengikuti ibadah. Ibadah juga tidak membawa kami ke surga. Tidak membawa. Amal ibadah kami pun tidak membawa kami ke surga. Kenapa? Begitu kami mati, iman kami mengatakan, Roma 6 ayat 5:26-23 itu ya, upah dosa adalah maut. Artinya kalau kami mati, artinya kami ada dosa. Titik. Jadi apa yang membuat kami bisa sampai ke surga? Tidak lain dan tidak bukan kasih karunia. Dosa setitik apapun tidak bisa di surga. Itulah sebabnya ketika Adam, tadi kamu bilang Adam diusir dari surga bukan karena dia berbuat salah, tetapi karena dia sudah menjadi sama dengan kita, Kejadian 3:22. Kamu baca Kejadian 3:14, 15. Ya, itulah mereka diusir dan sampai 19. Dari tanah engkau diambil maka engkau akan kembali. Tanah di asalnya di mana? Di bumi. Maka hukum itu berlaku kepada dia untuk yang di bumi ya kawan-kawan ya. Jadi itu sudah sangat-sangat jelas. Kemudian Yesus keturunan zina. Siapa yang membilang? Itu bukan Yesus tapi Isa. Hanya Isa yang dikatakan di dalam Al-Quran bahwa Isa adalah dibilang hai putra Harun, saudara Harun. Ya, kami tidak mau mengganggu gugat kalau Isa bukan Yesus. Kalau kau mengatakan Isa adalah Yesus, maka kau harus rela bahwa Isa itu pasti kau akan mengatakan surah 4 ayat 157, Isa tidak mati di salib. Oke. Kalau kau tetap ngotot bahwa Isa adalah Yesus, betul. Ada Yesus yang tidak mati di salib, namanya Yesus Barabas, penjahat atau jahanam di zamannya. Yang mana dia tidak disalib, digantikan dengan yang diserupakan. Siapa yang diserupakan? Namanya juga Yesus. Yesus Kristus. Jadi namanya yang diserupakan, bukan orangnya. Baca kitab suci kami. Itulah sebabnya saya bilang, jangan samakan Isa dengan Yesus. Karena kau tidak akan menerima kalau kukatakan Yesus Barabas itu adalah Nabi Isa. Kau nggak terima. Karena hanya Yesus Barabas yang tidak disalib. Digantikan oleh Yesus yang namanya Kristus. Maka biarkan Isa sendiri, Yesus sendiri. Karena Isa itu anaknya Maryam. Maryam itu anaknya dari Imran. Imran itu punya anak 3, Musa, Harun, dan Maryam. Kalau kamu lihat tafsir Ibnu Katsir lagi ya, ketika dia membahas itu pertama dibilang yang berhubungan dengan Fir'aun. Saya nggak tahu kenapa hubungan itu selalu ke Fir'aun ketika berbicara tentang Maryam ya. Oke, sekarang yang berikutnya. Mana ada nabi berzina? Siapa bilang? Bagi kami Daud itu memang nabi kawannya, di Perjanjian Baru dikatakan nabi, tetapi sesungguhnya dia adalah raja. Ya. Dia sudah mengambil istrinya, Berseba itu bukan istrinya, tapi istri panglimanya, disuruh berperang panglimanya, dikerjai istrinya. Apa itu bukan zina? Dan ada cerita yang masyhur juga. Ya kan? Anak menantu di apanya juga, dikerjainya juga. Pembantu dikerjainya juga. Di Alkitab tidak ada turun ayat untuk membela si Daud. Karena Alkitab itu tegas berasal dari Tuhan. Tidak mau Tuhan membela yang namanya kekeliruan. Karena kalau dibela kekeliruan, maka umat-umat berikutnya akan meniru menjadi keliru. Daud saja mengambil, mentuncit istri perwiranya. Saya juga lah, saya tuncitlah istri kawan saya. Gak bisa gitu. Demikian juga Lut bukan nabi bagi kami.
Lut itu dia anaknya yang meracun, membuat dia mabuk. Karena orang itu sudah jauh dari kampung, tidak ada lagi manusia di situ. Maka pikiran anak-anaknya itu, bagaimana Bapak kita punya keturunan? Itu dosa. Tidak akan ada pernah kalian tunggu turun ayat untuk membela kelakuan Lut. Tidak ada itu. Tidak akan ada. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang sesungguhnya Tuhan. Yang tidak mau berdamai dengan dosa. Itulah buktinya. Kami yakin bahwa Tuhan yang kami sembah itu membawa kami ke dalam sorga. Ya. Itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan 1, 2, 3, 4. Silakan. Baik, saya ini ya nggak usah urut-urutan ya. Yesus keturunan dari pezina. Anda coba baca antara Yehuda dengan Tamar. Apa yang terjadi di situ? Makanya Al-Quran meluruskan tidak ada nabinya Allah itu seperti itu. Nah, silakan Anda baca. Anda mungkin belum baca, tapi ya silakan. Mungkin bacanya yang lain-lain aja kali, bukan yang itu. Oke. Kemudian Adam diusir keluar dari sorga. Anda coba baca ayatnya. Itu firman disampaikan oleh Allah, ya Allah di situ di Kejadian. Sesaat sebelum mengusir, yaitu alasan tepatnya. Apalagi itu ayat selanjutnya adalah mengusir. Yang pertama itu karena dia sudah menjadi sama seperti kita, mengetahui yang baik dan yang jahat. Jangan sampai dia mengulurkan tangannya untuk mengambil buah kehidupan. Makanya Adam diusir gitu loh. Bukan gak ada kaitannya sama dosa gitu. Coba cari kalau ada kata-kata dosa di situ. Jangan begitulah Bang. Jangan mengaburkan ini. Terima aja kalau memang seperti itu ayatnya, gitu. Nggak usah dieksegesis. Kemudian hukum waris tidak mengantarkan Anda ke surga. Orang banyak mati gara-gara warisan, bos. Paham nggak? Bunuh-bunuhan loh. Banyak sekali kasusnya. Kenapa? Yang sudah diatur aja masih dilanggar, apalagi aturannya nggak ada. Bagaimana Anda bisa selamat ke tujuan kalau di jalan Anda kecelakaan? Pikirkan dong, pikirkan. Minimal itu adalah sedikit. Jadi jangan coba Anda menyalahkan, oh kita tidak butuh hukum waris. Saya tanya, ada nggak hukum waris di tempat Anda? Kalau tidak ada, di tempat kami ada. Anda tahu nggak perbandingan antara 0 sama 1 itu perbandingannya apa? Tidak terhingga bos, ingat itu. Tidak terhingga perbandingan antara 1 dengan 0. Perkara nanti di dalamnya salah, nanti dulu itu lain cerita. Minimal hukumnya itu ada. Ada patokan pegangannya gitu. Terus bagaimana tata cara peribadatan? Makanya kan nggak jelas akhirnya kan. Kenapa? Karena tidak diatur. Diatur aja orang harus masih belajar. Apalagi pengaturannya tidak ada. Terus bagaimana ini gitu loh. Makanya nanti akan ada perang antar jemaat lah. Yang dilaksanakan pada perang salib di awal-awal kan seperti itu. Orang-orang bidat yang dianggap bidat dibunuhin semua. Gara-gara apa? Ya ini tadi. Tidak ada petunjuk-petunjuk yang jelas gitu loh. Mungkin sementara itu dulu. Silakan Bang Rudi. Dijawab. Oke, aku jawab ya. Yesus keturunan penzina. Ya, kalau kamu bilang keturunan penzina, sebenarnya dia bukan terlahir dari hasil perzinaan. Memang betul nenek moyangnya ada yang berzina, sudah saya katakan Daud. Dan Tuhan tidak melakukan pembelaan terhadap itu. Ya, Al-Quran tidak pernah paham siapa itu Daud. Tidak pernah paham. Apakah Al-Quran paham bahwa Daud pernah menggauli Batsyeba? Kalau kamu bisa bukakan ayatnya, detik kamu bisa menunjukkan kepada saya murtad dari Kristen. Ya, biar saya terkena hukum 1 Timotius 4 ayat 1. Perlu kau ketahui ya, bahwa kalau kamu nanti membaca Quran juga, kamu tidak mengerti siapa itu Daud, siapa itu Talut, siapa itu Jalut. Ya, saya sudah membaca, ya, dan baru kemarin saya bahas itu. Oke, lanjut. Memang betul. Sebentar, itu baru yang satu, sabar. Yang kedua, Adam diusir dari sorga. Sudah kamu baca, sudah saya bilang. Kejadian 3 ayat 14, 15. Sampai 19, dari tanah engkau diambil, maka engkau akan kembali ke tanah. Dari tanah mana si Adam diambil? Kita lihat Kejadian 2. Jelas di situ karena dari tanah bumi diambil dia. Dari mana kita tahu? Diusir dia ke bumi. Artinya dari tanah bumi dia diambil, maka dia kembali ke tanah bumi. Andai kata hukum itu tidak ada, saya percaya Adam akan tetap di surga. Karena sudah ada hukum itu, dari tanah engkau diambil, maka engkau akan kembali menjadi debu tanah. Ya, mengenai ular memakan debu tanah, itulah maksudnya hukuman kepada si ular. Kejadian 3 ayat 14.
Ya, dengan perutmu engkau menjalar ya. Makananmu seumur hidupmu adalah si debu tanah. Debu tanah tertua itu siapa? Adam. Jadi makanan ular atau setan itu adalah manusia. Dia menggoda manusia dan arti dimakan adalah mati. Ya, jadi mengenai dosa itu juga di Perjanjian Baru sudah dikatakan bahwa oleh dosa seorang manusia kita berdosa dan oleh penebusan oleh seorang manusia juga kita juga selamat. Ya, siapa bilang Adam tidak berdosa? Adam berdosa. Dia diusir kenapa? Karena sudah ada perintah larangan di Kejadian 2 ayat 17. Jangan kau sentuh pohon ini apabila hari di mana engkau memakannya engkau akan mati. Kalimat mati di sana adalah upah dosa. Jangan dikatakan, kan tidak ada ditulis itu Adam berdosa. Kalau Tuhan sudah menghukum itu artinya apa? Dosa, karena dosa. Mana ada Tuhan menghukum manusia karena manusia itu tidak berbuat dosa? Siapa orangnya? Saya belum lihat. Ya, tidak harus tertulis itu dosa, tetapi hukuman dilakukan karena dosa. Baru ini warisan. Warisan tidak membawa kau ke surga. Justru kau katakan tadi bunuh-bunuhan, artinya membawa kau ke neraka. Mana bisa kau membagi warisan dengan adil? Itu kan menurut kau. Kau bagi warisan dengan adil, apakah membawamu ke surga? Kalau itu jalanmu ke surga, untuk apa firman Tuhan? Untuk apa ibadah? Ya bagi-bagi aja warisan. Kau buat warisanmu bagi-bagi sama anakmu. Oh adil, aku masuk surga. Yang masuk surga yang mana? Yang membagi dengan adil kah atau yang menerima dengan adil? Kau baca baik-baik hukum waris di dalam Al-Quran itu. Apakah 100%? Sisanya dari mana mau diambil? Baca baik-baik. Lanjut. Tata ibadah. Tata ibadah memang kalian juga tata ibadah seragam. Kan tidak. Ada yang begini, ada sholat juga, ada yang begini tangannya, ada yang begini katanya. Apakah itu menjadikan dia batal? Tidak. Sama dengan kami. Kami bernyanyi karena Yesus bernyanyi. Sebelum naik ke Bukit Zaitun, Kejadian 26 itu ya. Ketika habis mereka perjamuan, mereka melakukan pujian dan menuju Bukit Zaitun itu. Yesus berdoa, kami berdoa. Diajarkan Yesus malah. Makanya kami beribadah ada doa Bapa kami. Berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga. Kami bernyanyi sudah. Kami mendengar firman. Karena Yesus berfirman. Di Matius 5. Berfirman dan berkhotbah. Jadi nggak ada yang kami lewatkan. Mengenai urutan-urutannya, kami bukan orang yang yang ibaratnya terbelenggu. Karena bagi kami yang menyelamatkan kami ke surga bukan tata ibadahnya. Kalau tata ibadah mau dibalik-balik itu bukan seperti Pancasila yang nggak bisa dibalik istilah kelima menjadi sila pertama. Tata ibadah itu kawan. Ya, baru yang terakhir ini apa ini? Tahap ini. Jadi kami percaya bahwa kami sampai ke surga karena sudah ada orang Kristen yang masuk surga. 2 Korintus 12 ayat 2. Terserah kalian mau percaya mau tidak itu bukan urusan kami. Tapi kami sudah ada yang sampai ke surga. Sekian, silakan. Baik, intinya panjang lebar tinggi, waduh. Tapi tidak menjawab apa-apa Bang Rudi sayangnya. Mungkin moderator bisa memperhatikan itu. Pertanyaannya kemana, jawabannya kemana. Saya tanya tadi ada nggak hukum itu? Kalau nggak ada ya cukup jawab tidak ada sudah gitu loh. Nggak perlu. Misalkan kita nggak punya mobil, terus kawan sebelah punya mobil nih, kita jelek-jelekin mobil lu jelek. Lah mendingan dia punya mobil jelek daripada lu kagak punya mobil gitu loh. Ya Bang Rudi, ini pakai kata-kata yang simpel saja sederhana. Kemudian coba cek lagi Yehuda dan Tamar itu, coba dicek yang di pinggir jalan ya kan menantunya sendiri itu jadi nenek moyangnya Yesus. Quran turun belakangan dari Allah yang maha perkasa, maha tahu segala-galanya, tahu kalau nabinya itu difitnah sampai seperti itu, dia anak keturunan penzina, luar biasa itu penghinaannya gitu loh. Makanya tuh Quran meluruskan bahwa disebutkan di dalam Quran bahwa Maryam itu adalah keturunan orang baik-baik. Boleh minta ayatnya di dalam nanti kita lihat apa nanti banyak yang saya silakan. Apa Yehuda Tamar? Bukan, yang mengenai Isa itu keturunan ya. Yang apa tuh? Oh, yang meluruskan ya. Yang Maria. Ya. Oke. Yang Silakan nanti kawan-kawan ditampilkan ya.
Di Yang pause Dulu, dulu Pak, ya, waktunya. pause dulu. Mau di pause boleh silakan. Dan waktunya di pause. Waduh, ini nggak ada nih. Tadi kan Bang, yang Uta Harun itu, yang Uta Harun. Orang selalu melihatnya tuh Uta Harunnya aja. Saya lanjutkan ya sambil menunggu. Gak apa-apa, jalankan aja itunya. Berapa yang mau ditampilkan atau Pak Jul mau nampilkan Ya, tampilkan aja. ayat Nanti berapa? katanya kita subhat. Padahal Al-Quran itu meluruskan apa-apa cerita yang jelek-jelek itu yang disangkakan gak jelas, keturunan penzina disebutkan. Ya walaupun tidak secara langsung begitu disebutkan di dalam Alkitab, tapi ceritanya seperti itu Pak. Bukakan ayat. Yesus itu keturunan Yehuda dari Tamar. Ayat Tamar berapa? ini menantunya, silakanlah dicari nanti. Nah Al-Quran turun belakangan nyebutkan bahwa 19. Maryam, kamu itu keturunan baik-baik. Orang-orang yang nyebutkan begitu. Di sini Al-Quran membela apa garis keturunannya Isa alaihissalam atau Yesus alaihissalam di sini dengan baik dikembalikan lagi. Enggak, dia bukan keturunan penzina. 29. Inilah yang saya sebutkan, kitab yang ditulis dengan tangannya 28. sendiri. Bang Rudi, Halo. dia pakai kepalanya sendiri aja dia tulis macam gak karu-karuan, dia bilang lah Surah 29 ayat 28 tampilkan. Baik. Gak apa-apa, silakan. US Surah 28. 19 ayat 28, sorry. 19 ayat 28. Ya, itu Uta Harun. Ada Bang? Saya screen takutnya nanti kepental Mas. 2728. Itu lihat tuh, baca terjemahannya aja. Ya Uta Harun, ya kan? Nah, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan penzina. Ini disebutkan ini. Ya. Jadi dari keturunan baik-baik. Dijelaskan di sini. Coba lihat di sebaliknya ada off. Saya mau share screen. Ya. Jadi bukan saya mau ngarang-ngarang. Al-Quran justru membela Bang Rudi. Ya, kami ini bukan antikristus. Nah, terus aduh, di mana tadi saya taruh? Ini waktunya Pak Zul bertanya ya. Stop dulu ya. Enggak apa-apa. Kayaknya Bang Rudi tidak mampu dia jawab karena hukum-hukumnya memang nggak ada. Terus bagaimana lagi? Nih ya. Oh, sorry. Nah, biar aku yang share screen. Bukan, yang ini aja. Ada kok. Salah tadi. 1928 aja. Saya udah buka ini. Nih ya, Bang Rudi, saya paling tidak suka ada fitnah-fitnah enggak. Lihat ya. Di Kejadian 3 ayat 22 sampai dengan selesai ya. Nih ya. Oke. Lihat konteksnya. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Karena dia makan buah pengetahuan itu. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya. Sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu, ingat nih, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden. Supaya mengusahakan tanah dari mana dia diambil. Titik, ya kan? Lihat, apa yang diantisipasi sama Tuhan di sini? Ayat sebelumnya, apa? Jangan sampai ia mengulurkan tangannya. Tuh ingat Bang Rudi. Nah, ini nanti, ya, tapi ya udahlah, ini waktunya sudah habis. Gak apa-apa, saya cuma jelaskan bahwa saya tidak pernah berfitnah. Itu aja dari saya. Masih banyak sih sebenarnya, masih ada waktu. 1 menit. 1 menit. Ya. Nah inilah yang saya sebutkan tadi bahwa kitab-kitab terdahulu itu ditulis oleh tangan-tangan usil yang mengaku bahwa tulisan itu dari Allah sementara pakai otaknya sendiri, pakai tangannya sendiri dan dia jual dengan harga yang murah. Makanya adalah kejadian tulisan gak karu-karuan kan isinya Yesus itu adalah keturunan penzina. Mana percaya kami, lahir batin kami tidak percaya. Kalau ada nabi kami seperti itu dari keturunan tidak jelas. Ada nabi yang tukang menzina, menghamili
putrinya 2 sekaligus. Gila itu bos, nggak ada. Kami pun yang manusia biasa tidak berbuat seperti itu. Kenapa? Karena hukum Allah sudah kami laksanakan. Ada hukum Allah itu lengkap pada kami. Tata cara berdagang seperti apa, ini bagaimana sunat, lengkap. Dan hukum itu kami laksanakan dengan baik. Kami upayakan untuk optimalkan untuk melaksanakan itu. Sehingga terhindarlah dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sebentar lagi. Jadi keselamatan di atas muka bumi itu diperlukan. Tidak acuk ujuk-ujuk langsung masuk ke surga sana. Intinya itu. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang debater mau menanggapi? Ya, Oke, sebentar, 5 menit ya, injury time dari saya untuk sang debater. Silakan. oke, terima kasih. Pertama, hukum waris. Kalau hukum waris dalam Bible itu pasti ada. Itu namanya hak kesulungan, ya. Hak kesulungan itu yang anak pertama, dan itu pernah dijual oleh si Esau kepada Yakub. Itu mengenai hak itu juga hanya kepada laki-laki, warisannya perempuan tidak dapat. Tetapi itu tidak bisa membawa orang ke sorga, ya. Bukan karena pandai membagi warisan maka ke sorga. Yang kedua, Yesus difitnah. Kami tidak pernah memfitnah Yesus. Kamu saja yang tidak mengerti. Garis keturunan yang dimaksudkan di situ dari Yusuf, bukan dari Maria. Perhatikan ya. Itulah sebabnya silsilah Yesus itu dari garis Yusuf, ya, dan ada garis Maria juga. Nah, kemudian kau bilang bahwa di Al-Quran dibela bahwa Isa tidak dari keturunan penzina. Kalau kamu membaca surah 19 ayat 28 itu, bukan berbicara tentang nenek moyangnya Nabi Isa. Ya, kalau kau mau buat secara hurufiah, wahai saudara perempuan Harun, Maryam, artinya ini merujuk kepada Musa. Musa itu saudaranya Harun dan Miriam itu adik mereka. Ya, jadi ini kejadiannya ribuan tahun sebelum Yesus itu ada. Ayahmu bukan seorang yang buruk perangai. Betul, ayahnya si Maryam itu si Imran, perangainya tidak buruk. Dan ibumu bukan seorang perempuan berzina. Tidak dibilang nenek moyangmu di sini, tetapi ayah dan ibumu. Pahami, Al-Quran tidak akan pernah bisa menjelaskan silsilah. Sampai kapanpun kau tidak akan pernah mencari itu dalam Al-Quran, kecuali sampai silsilah keempat, yakni Ibrahim, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Hanya 4 itu. Di ayat lain Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Apakah Isa ini anaknya si Ismail? Tidak. Hanya sampai 4. Maka jangan kau coba-coba mengatakan bahwa kitab sucimu lebih paham, lebih lengkap, lebih sempurna. Ini aja nggak lengkap. Sering keliru-keliru mengenai keturunan-keturunan. Ya, kalau kamu memaksakan tetap di sini, ayahmu dibilang. Sementara yang kau sebutkan itu jauh setelah Musa, jauh setelah Harun. Setelah Musa tidak ada lagi, setelah Harun tidak ada lagi, baru muncullah Daud yang berzina kepada Bathsheba. Jadi di sini wahai saudara perempuan Harun, kalau kau selalu mengatakan letterlet, kau harus bertanggungjawabkan bahwa Nabi Isa tidak pernah lahir di abad 1, tetapi sebelum Masehi. Ya, yang berikutnya, kau mengatakan kisah kejadian 3 tadi. Sudah jelas kejadian 3 dimulai dari ayat 14, bukan dari ayat 22. Ya, mengenai hukuman itu. Ayat 15, 19 dikatakan dari tanah engkau diambil, maka engkau akan dikembalikan ke debu tanah. Kalau kamu bilang untuk mencegah jangan sampai menyentuh pohon kehidupan, kamu baca ayat selanjutnya. Dibuatlah kerub. Jadi tujuannya bukan karena itu dia diusir ke bumi. Kerub sudah ada menjaga kok, tidak akan bisa tembus itu. Dia dibuang ke bumi karena sudah dihukum Tuhan. Terkutuklah tanah dari mana engkau diambil. Jadi sudah dikutuk tanah dari mana diambil. Dari mana diambil? Dari bumi. Pahami itu. Ya. Jadi sekarang mengenai keselamatan. Orang Kristen sudah ada di sorga. Terserah kau percaya atau tidak percaya. Tertulis di kitab suci kami. Tetapi orang Islam belum ada di sorga. Masih menunggu janji ditepati. Syukur-syukur nanti ditepati. Takutnya saya, ternyata ada banyak Tuhan di dunia ini. Kalian tidak akan pernah merasakan ketetapan itu. Karena apa? Tidak dituliskan di kitab suci. Andai kata itu benar-benar Tuhan pemilik sorga, pasti akan dikatakan si Polan sudah di sorga. Berani dia menentukan orang ke sorga.
Tuhan kami berani. Henok, Elia, orang disalib di sebelah kanan Yesus, dan seorang Kristen sudah masuk ke surga. Ucapan itu tidak dongeng, tetapi ada di kitab suci. Artinya apa? Mau kalian terima, mau tidak terima, sudah ada orang Kristen di surga. Lah orang Islam, Tuhan yang punya surga, tapi tak berani memasukkan satupun orang Islam ke surga sebelum harinya. Kan begitu. Itulah yang bisa saya jelaskan kepada kalian. Kami itu sudah ada wakil kami di surga, jadi sudah ada bukti, bukan janji. Takutnya kebanyakan janji, lupa janjinya itu untuk digenapi. Oke, sekian dan terima kasih. Baik, sudah selesai ya 2 sesi battle. Terima kasih kepada 2 narasumber ya. Bang Rudi jangan kemana-mana ya, tetap di sini masih ada yang resen. Saya nyatakan diskusi kali ini masing-masing pembicara masih dalam koridor dan masing-masing punya hak jawab ya. Jadi apapun itu kita anggap ini masih dalam koridor diskusi dan keduanya punya hak jawab ya. Kemudian untuk para pendengar silakan menyimpulkan apa yang disampaikan oleh kedua narasumber. Baik, sekarang untuk sesi pertanyaan dari audiens ya, saya kasih pertama kepada Kang Ade.